jumlah ismiyah atau subjek plus predikat. Oke syabab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kembali bersama saya Cak Faruk di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Oke syabab, kali ini kita akan belajar tentang cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Nah, catat ya syabab, ada dua pola susunan kalimat dalam bahasa Arab. Pertama, subjek plus predikat, atau kalau dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan ismiyah atau jumlah ismiyah, karena kata pertamanya adalah berupa isim atau kata benda. Ini sama lah ya dengan susunan kalimat di bahasa kita, Indonesia tercinta. Kedua, predikat dan subjek, atau dalam bahasa Arab ini dikenal dengan fi'liyah atau jumlah fi'liyah, karena kata pertamanya adalah berupa fi'il atau kata kerja. Nah, yang kedua ini ya syabab, ini khusus di bahasa Arab. Di bahasa Indonesia ini tidak ada, atau kalau ada ya jarang sih. Oke syabab, kita pahami satu persatu ya. Pertama, ismiyah atau jumlah ismiyah atau subjek plus predikat. Misalnya kita mau buat kalimat Khalid seorang siswa. Ya, kan Khalid ini menjadi subjek. Seorang siswa jadi predikat. Atau contoh yang lain, Khalid belajar bahasa Arab. Khalid subjeknya, belajar predikatnya, dan bahasa Arab menjadi objeknya. Nah, kalau mau di bahasa Arabin, polanya tetap begitu, tinggal kita ganti pakai bahasa Arab. Meski kayak bahasa Indonesia, tapi ada tapinya. Jadi ini ada aturannya sedikit ya syabab, yaitu antara subjek dan predikat ini harus cocok. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau subjeknya ini laki-laki atau mudzakkar, maka predikatnya ini juga harus mudzakkar atau laki-laki. Ini yang disebut dengan cocok. Masih ingat kan kalau di bahasa Arab itu ada aturan cewek atau cowok, muannas atau mudzakkar? Kalau udah lupa atau belum tahu, tonton dulu deh videonya. Ane cantumin linknya di deskripsi. Lihat ya. Lanjut. Jadi harus cocok ya antara subjek dan predikat dalam urusan jenis kelaminnya. Selain itu ya syabab, harus cocok juga antara subjek dan predikat dalam urusan jumlahnya. Maksudnya antara subjek dan predikat itu cocok dalam tunggal atau tasniyah atau dua atau jamaknya. Kita pakai contoh yang tadi ya, biar gampang dan santai. Apa tadi? Oh ya, Khalid seorang siswa. Ya, bahasa Arabnya Khalid talib. Nah, maksudnya cocok tadi itu, Khalid itu kan cowok dan jadi subjek, ya kan? Jadi kata talib sebagai predikatnya itu juga harus cowok. Jadi nggak boleh Khalid talibah, itu nggak boleh. Perhatikan lagi, Khalid itu kan satu orang ya, artinya tunggal, ya kan, atau mufrad. Jadi predikatnya juga harus tunggal, talib, bukan dua, Khalid talibani, bukan, atau bukan juga jamak kayak Khalid tullab, itu salah. Jadi yang cocok adalah Khalid talib. Khalid adalah seorang siswa. Paham ya? Jadi itu maksudnya, harus cocok antara subjek dengan predikat. Kita masuk contoh yang lain ya, yang simple. Fatimah adalah seorang siswi. Yaps, bahasa Arabnya adalah Fatimah talibah. Karena Fatimah itu cewek, jadi talibah sebagai predikatnya itu juga harus berbentuk cewek atau muannats. Jadi tidak boleh Fatimah talib, karena talib itu cowok ya. Jadi tidak boleh, harus Fatimah talibah. Jadi cocok antara keduanya. Dan juga keduanya sama-sama berbentuk tunggal ya. Fatimah satu orang, talibah juga satu. Contoh lagi, Khalid dan Ali adalah seorang dokter.
dua orang ini ya. Yuk kita bahasa Arabkan. Oh ya, dokter itu masih ingat kan bahasa Arabnya? Iya, tabib. Jadinya Khalid wa Ali ya tabibani. Khalid dan Ali adalah dokter. Kan dua orang itu. Jadi kata tabib juga dibentuk menjadi bentuk dua atau tasniyah. Tinggal tambah alif dan nun. Masih ingat kan ya? Kalau ente lupa atau belum tahu, ada kok videonya, silahkan cek di deskripsi, linknya ada di situ. Lanjut, oke syabab, kalau berbentuk jamak juga sama, harus cocok. Misalnya, ayah, ibu, dan pamanku adalah guru. Bahasa Arabnya, abi, wa ummi, wa ammi, mudarrisun. Kan ada 3 orang itu kan subjeknya, ada abi, ummi, sama ammi, ya pamanku. Jadi predikatnya juga pakai bentuk jamak ya syabab. Jadi mudarris bentuk jamaknya adalah mudarrisun ya. Sampai di sini ente paham kan? Sama juga kalau predikatnya itu berupa kata kerja. Langsung kita ambil contoh terus kita bahasa Arabin ya. Khalid belajar bahasa Arab. Khalid yadrus al-lughah al-arabiyyah. Ini pernah kita bahas kan di video tentang kata kerja. Baik itu di kata kerja lampau atau sedang dilakukan, fi'il madhi atau mudhari'. Kalau Khalid sama Ali belajar bahasa Arab, Khalid dan Ali belajar bahasa Arab. Ya tinggal bahasa Arabnya Khalid wa Ali iya yadrusani al-lughah al-arabiyyah. Kata yadrus kalau buat 2 orang ya jadinya ada tambahan alif dan nunnya. Jadinya yadrusani. Sama juga kalau jamak. Misal para guru. Ini kan jamak berarti ya. Para guru pergi ke sekolah. Pergi itu bahasa Arabnya iya yadhhab. Jamaknya ya yadhhabun. Kata yadhhab karena untuk jamak jadi tambahannya ya wawu dan nun. Jadinya yadhhabun. Jadinya al-mudarrisuna yadhhabuna ilal madrasah. Para guru sedang pergi ke sekolah. Kalau saya belajar, ya disesuaikan. Ana adrus. Masih ingat kan? Bukan ana yadrus atau ana yadrusuna, bukan. Ya, jadi sesuaikan antara ana sebagai subjeknya dan adrus sebagai predikatnya. Kamu belajar. Ya, anta tadrus, bukan anta yadrus atau anta adrus. Sampai di sini paham kan aturan subjek predikat atau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab? Oh ya syabab, untuk yang jumlah fi'liyah atau bagian yang kedua, insyaallah ada di video selanjutnya. Oke syabab, seperti biasa, ane kasih latihan ya sebelum closing. Cukup ente pilih mana yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Nomor 1, Mahmud seorang pelajar di pesantren As-Salam. Apakah A. Mahmud talibah fi ma'had As-Salam, ataukah B. Mahmud talib fi ma'had As-Salam? Nomor 2, Aminah guru di sekolah dasar. Apakah A. Aminah mudarris fil madrasah al-ibtidaiyah, ataukah B. Aminah mudarrisah fil madrasah al-ibtidaiyah? Nomor 3, ayahku dan pamanku adalah pedagang di pasar. Apakah A. Abi wa ammi tajir fis suq, ataukah B. Abi wa ammi tajiran fis suq? Nomor 4, Reza membaca Al-Quran setelah sholat. Apakah A. Reza taqra'u Al-Quran ba'da sholat, ataukah B. Reza yaqra'u Al-Quran ba'da sholat? Nomor 5, saya pergi ke pasar pukul 7. Apakah A. Ana yadhhab ila suq as-sa'ah as-sabi'ah, ataukah B. Ana adhhab ila suq as-sa'ah as-sabi'ah? Terakhir nomor 6, orang-orang Islam pergi ke Mekah untuk haji. Apakah A.
Al-muslimun yusafir ila Makkah lil hajj, ataukah B, al-muslimun yusafiruna ila Makkah lil hajj? Kaifa ya syabab? Gampang kan? Ala kulli hal, syukran sudah menonton video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar semuanya paham juga. Dan tonton video-video lainnya di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fikum wa ilal liqa.